macan kurung? Saya kurang tahu, tapi pernah dengar kayaknya itu Kerajinan yang berbentuk macan yang dikurung yang berasal dari Jepara. eh, kembangan kurang tahu, tidak tahu. Nggak tahu. Tambah nggak tahu ya kalau itu. Mungkin cuma macan dikurung. Para pemirsa, video pertama kali ini yaitu tentang sejarah kerajinan macan kurung. Kerajinan macan kurung adalah sebuah karya seni pahat khas Jepara yang berkembang sejak akhir abad ke-19 dan mengalami kejayaan selama kurang lebih 1 abad. Disebut kerajinan macan kurung karena karya seni pahat ini berbentuk ikon seekor macan yang hidup di dalam sebuah kurungan. Di dalam kurungan itu terdapat sebuah bola yang dapat menggelinding dan terdapat sebuah rantai pengikat macan. Pada bagian atas kurungan sering diberi berbagai hiasan berbentuk binatang seperti burung, naga, ular, dan sebagainya. Kerajinan macan kurung memiliki keunikan karena pahatan ini dibuat pada segelondong kayu tanpa ada sambungan sedikit pun. Kerajinan macan kurung telah lama dibuat menjadi produk seni pahat Jepara sejak masa Asmo Sawiran, ayah dari Singowiryo. Kemudian menjadi produk unggulan pada masa Singowiryo ketika bekerja sama dengan Raden Ajeng Kartini. Hasil karya tersebut mendapatkan perhatian khusus dari Ratu Wilhelmina dan Ibu Suri Ratu Emma. Setelah mengikuti pameran di Den Haag, Ratu Wilhelmina memberikan izin ekspor produk pahat Jepara. Dampaknya, produk-produk seni pahat Jepara, khususnya kerajinan macan kurung, semakin dikenal luas dan semakin banyak pesanan. Pada masa sekarang, produk kerajinan macan kurung hampir tidak kita jumpai. Padahal, kerajinan ini diharapkan dapat menjadi produk unggulan dan ikon Jepara. Dalam perkembangan selanjutnya, kerajinan macan kurung tetap menjadi produk unggulan, bahkan menjadi salah satu ikon kota Jepara. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan patung kerajinan macan kurung dengan ukuran besar sebagai gapura batas wilayah antara Jepara dan Kudus, serta pembangunan taman kerajinan macan kurung di Desa Gedangan, Kecamatan Belahan. Produksi kerajinan macan kurung pun telah menjadi ciri khas seni pahat Jepara hingga generasi ketiga Asmo Sawiran, yaitu cucunya bernama Sunardi. Pada masa tersebut, kesejahteraan warga belakang gunung atau Desa Mulyoharjo sudah mulai terangkat. Hampir setiap showroom dan galeri seni pahat memajang produk kerajinan macan kurung. Namun, masa kejayaan kerajinan macan kurung mulai surut setelah generasi ketiga Asmo Sawiran, yaitu cucunya bernama Sunardi meninggal dunia pada tahun 1993. Sedangkan keturunannya tidak lagi membuat kerajinan macan kurung karena kondisi fisik. Selain itu, kerajinan macan kurung banyak yang tersimpan di gudang karena permintaan pasar yang sudah berbeda. Kini banyak pengrajin kerajinan macan kurung yang beralih pada pengerjaan produk mebel yang dianggap mudah dalam pemasaran dibandingkan dengan kerajinan macan kurung. Objek utama yang harus ada pada kerajinan macan kurung adalah macan yang dirantai dengan pemberat berbentuk bola di dalam kurungan. Sedang pada bagian atas kurungan terdapat beberapa variasi objek bergantung kreativitas pengrajin atau pesanan pembeli. Kebanyakan yang ada di atas kurungan adalah sosok burung Garuda yang mencengkram ular naga. Namun, tidak sedikit yang mengganti burung Garuda dengan Garuda Pancasila
burung elang ataupun binik. Melihat bentuk awal macan kurung yang sederhana saat kerajinan macan kurung dibuat oleh Asmo Sawiran dan pengembangan bentuk yang dilakukan oleh putranya yaitu Singowiryo, terdapat pengembangan makna simbol yang terjadi pada kerajinan macan kurung. Dari bentuk awal macan kurung yang sederhana, yaitu macan yang dikurung dengan pemberat berbentuk bola dan rantai yang mengikatnya pada bagian bawah, dan garuda atau elang berada pada bagian atas. Berkembang pada masa Singowiryo dengan tambahan ular naga yang dicengkeram oleh burung garuda ataupun garuda Pancasila. Walaupun tak jarang pula naga tersebut melilit melingkar pada 4 pilar atau kurungan, seolah menyatu dengan macan yang sedang dikurung dengan bola pemberat berantai yang mengikatnya, dapat terbaca sebagai bentuk perlawanan budaya. Hal tersebut bukan tanpa dasar, melihat kondisi pada masa Asmo Sawiran yang terjajah oleh Belanda, ditambah pula pada masa Singowiryo dijajah secara ekonomi oleh Cina. Karena terjajah, mendorong para pengrajin untuk mengekspresikan perasaannya melalui cara-cara alternatif yang lebih aman dalam melakukan bentuk perlawanan. Salah satu bentuk perlawanan yang dimunculkan oleh Asmo Sawiran serta putranya Singowiryo adalah melalui kerajinan macan kurung Jepara yang mensyiratkan bahwa bangsa Indonesia harus bangkit dari penjajahan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kerajinan macan kurung berisi pesan tentang nilai-nilai anti-kolonialisme. Sikap anti-kolonialisme harus tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia. Selain itu, kerajinan macan kurung juga merupakan bentuk perlawanan budaya dan ingin mendudukan lagi legalitas budaya Jawa sebagai sesuatu yang adiluhung dan bersifat dinamis meskipun budaya asing yang dianggap modern masuk ke dalam diri manusia Jawa. Manusia Jawa boleh tampil modern dengan bergaya hidup barat, namun jiwa dan hati dia tetaplah manusia Jawa yang menjunjung budaya Jawa. Perkembangan seni pahat macan kurung terjadi pada akhir abad ke-19 dan mengalami masa kejayaan kurang lebih selama 1 abad. Lalu, setelah pameran di The Hague, Ratu Wilhelmina memberikan izin ekspor kerajinan seni pahat, khususnya macan kurung, sehingga kerajinan macan kurung dikenal luas di kancah internasional. filosofi macan kurung menunjukkan bahwa si pembuat ingin mengekspresikan Kan kalau dia itu anti kolonialisme.